Mas Faiz. Selanjutnya kita akan mendengarkan kajian dari Mas Muhammad Wildan Zulfikar dengan tema hikmah dari Isra Miraj. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bisa berkumpul di tempat dan keadaan yang insya Allah dirahmati ini. Sholawat serta salam kita panjatkan ke baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangannya telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang. Di momen kali ini saya sepertinya lebih ingin bercerita tentang bagaimana sebelum dan setelah Isra Miraj, kemudian apa hubungannya dengan kita sekarang. Karena kalau dari kisah Isra Miraj itu sendiri mungkin kita sangat sering mendengar, yaitu Nabi berangkat dari yang tadi dibacakan sama Mas Faiz, minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Aqsa, kemudian baru kembali ke Makkah. Tapi mungkin yang kita lewatkan adalah apa hal yang terjadi sebelum itu. Jadi sebelum Isra Miraj ini sekitar 10 tahun kenabian, itu kita semuanya tahu Nabi punya paman yang sangat-sangat disayangi, yang selalu membela Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini meskipun dia tidak sempat masuk Islam, tapi perjuangannya dan pembelaannya untuk Nabi sangat-sangat besar. Kemudian pendukung Nabi yang satunya tidak lain istrinya sendiri, Siti Khadijah, yang mana juga salah satu dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam, itu juga meninggal dalam tahun yang sama. Jadi di tahun itu disebutkan bahwasanya itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Bayangkan kalau kita mungkin diutus ke suatu pelosok untuk mengajarkan orang-orang di sana, mungkin orang di sana itu pelosok karena di pelosok orangnya belum mengerti tata budaya dan segala macam, kita diminta untuk memberi pendidikan di sana. Orang-orangnya menolak, tapi istri kita selalu mendukung. Kemudian kita ada saudara yang selalu mendukung. Tapi suatu saat mereka berdua meninggal dan di waktu yang relatif bersamaan. Ini kesedihan yang dirasakan oleh Nabi sangatlah mendalam. Belum selesai itu, situasi di Mekah pun semakin hebat karena orang-orang semakin membenci Nabi. Ini siapa ini tiba-tiba datang terus bilang kok kita semua ini salah, stop menyembah berhala, ini ada namanya benda baru Islam, kita disuruh pindah menyembah Tuhannya. Apa ini maksud orang ini? Jadi ditinggal pendukung-pendukungnya dua dalam waktu yang bersamaan, orang-orang yang juga kaumnya membenci dia. Sehingga yang terjadi setelah itu adalah Nabi coba hijrah. Tapi ini bukan hijrah yang ke Madinah. Ini hijrah yang pertama, yaitu ke Taif. Jadi ke kota Taif. Harapannya adalah mungkin orang yang di sana lebih menerima, kemudian bisa melanjutkan dakwah lebih baik di Taif. Tapi yang ada adalah ternyata orang-orang di situ juga tidak menerima. Nabi dilempar batu, orang-orang bersamanya itu tidak suka. Akhirnya singkat cerita, Nabi kembali lagi ke Mekah. Oke, sekarang ini mungkin kalau kita sebagai manusia biasa pikirannya udah
apa ya, kayak mentok gitu kali ya. Baru ditinggal istri, kemudian pendukung paman yang sangat mendukung juga pergi yang di waktu bersamaan. Orang-orang sekitar selalu menekan, kita pergi ke kota sebelah ternyata juga diusir. Akhirnya kita kembali lagi. Namun yang terjadi setelah itu adalah Allah memberikan sebuah perjalanan untuk Nabi Muhammad, perjalanan spiritual, yaitu Isra Mi'raj, di mana Allah membawa Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian seterusnya. Singkat cerita, setelah peristiwa Isra Mi'raj, yang pasti kita tahu di peristiwa itu diturunkan instruksi kita sholat. Tapi yang ingin saya tekankan adalah cerita apa? Mungkin bisa kita bilang cerita unik setelah Isra Mi'raj ini. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad duduk-duduk kayak merenungi gitu. Kok bisa ya aku dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus Masjidil Aqsa ketemu nabi-nabi dalam secara bahasa halus, bahasa mudah kita negosiasi sama Allah, karena tiap kali disuruh Allah sholat 50, Nabi Musa bilang gak bisa kamu, naik lagi, kurangi 5, kurang sampai mentok 5. Nah, ketika waktu Nabi Muhammad itu merenungi, orang-orang kafir melihat, ini kenapa ini si Muhammad ini kok diam-diam ini? Ditanyalah, ya kamu mengapa kok seperti apa yang kamu pikirkan itu? Ya, secara Nabi Muhammad memang mengatakan yang seadanya. Apa yang Nabi bilang? Aku tadi habis naik kuda, ada sayapnya, dari sini ke Masjidil Aqsa. Oke. Dari sini ke Masjidil Aqsa itu kita potong. Kuda ada sayapnya. Itu kira-kira orang percaya apa enggak? Ya. Jangankan orang zaman dulu ya. Kita zaman sekarang yang teknologi sudah mungkin ribuan kali lipat lebih maju, percaya nggak kita kalau orang bilang kayak gitu? Kuda ada sayapnya, oke. Ini orang, dan ini yang mendengar bukan orang Muslim ya, orang kafir ya. Ini ketika dia mendengar ini, mereka sudah melihat ini, benar ini. Terus apa? Ya udah, aku habis dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus aku naik ke atas. Habis naik ke atas, aku ketemu nabi-nabi, kemudian turun lagi, kemudian kembali ke Mekah. Ternyata, tahukah kita, dari salah satu orang yang mendengar ini, ada seorang yang pemuka, ada seorang yang tokoh, yaitu Abu Jahal. Ya, sekarang coba mari kita bayangkan, kita benci sekali sama orang, ya. Tiba-tiba kita ketemu sama orang itu di suatu tempat, tiba-tiba orang itu ngomong blunder. Kira-kira apa perasaan kita? Bahagia bukan main. Apa yang di dalam pikiran Abu Jahal apa? Muhammad udah selesai. Agamanya udah enggak, orangnya udah mungkin mentalnya terganggu, mungkin kok bisa cerita-cerita naik kuda punya sayap dari sini ke Masjid Aqsa. Itu kita aja naik kuda kita yang terbaik itu sebulan, kata dia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebulan, kemudian pulang lagi sebulan, berarti 2 bulan. Abu Jahal saking nggak percayanya, Muhammad, yang kamu katakan tadi, kalau aku bawa orang-orang, kamu mau ngomong gitu lagi nggak ke mereka? Berani nggak kamu ngomong kayak gitu? Ya berani ya, memang itu kenyataannya. Karena untuk Nabi itu memang kenyataannya seperti itu. Tapi untuk Abu Jahal apa yang dia inginkan? Dia ingin menunjukkan Muhammad ini udah nggak benar, gitu. Udah gila. Secara kasarnya kan kayak gitu. Abu Jahal dengan bahagianya jalan-jalan dia. Terus orang-orang kafir yang lainnya tanya, Abu Jahal. Abu Jahal ini sebenarnya kan pandai orangnya. Makanya secara panggilan namanya itu adalah Abu Hakam. Hakam ini orang bijak. Ditanya, Abu Hakam, kamu kenapa kok nampaknya kok sangat bahagia sekali? Kemudian Abu Hakam atau Abu Jahal ini bilang apa? Islam sudah selesai. Agamanya Muhammad sudah selesai. Maksudmu apa? Maksudku adalah Muhammad mengada-ngada cerita yang gak bisa masuk akal. Seperti apa? Katanya dia naik kuda, kudanya punya sayap.
dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, pulang pergi, itu pun naik ke atas langit. Gimana menurutmu? Ya, mereka bilang, ya nggak masuk akal, gitu kan? Akhirnya dengan bangganya dia mengumpulkan orang-orang kafir. Setelah terkumpul orang kafir, Abu Jahal bilang, kita sudah mau selesai ini, tapi masih ada satu orang yang kita harus yakinkan dia. Kalau dia imannya goyah, sudah Islam nggak akan ada. Siapa satu orang ini? Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini sahabat dan sangat-sangat imannya itu kuat. Bahkan Rasulullah SAW bilang, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman umatnya dari yang saat itu sampai sekarang kita ini, itu iman Abu Bakar masih menang timbangannya. Masya Allah. Nah, akhirnya Abu Jahal ke Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar kaget, ada apa ini mereka datang ke sini? Kemudian Abu Jahal bilang, kamu tahu nggak, sahabatmu Muhammad bilang kalau dia habis pergi dari sini ke Palestina, pulang pergi satu malam. Kamu percaya apa enggak? Nah, Abu Bakar udah tahu, oh, Abu Jahal ini maksudnya menjatuhkan. Jawaban Abu Bakar adalah, aku percaya dia menerima wahyu dari langit. Nah, kalau cuma dari sini, dia berjalan dari sini ke Palestina bolak-balik, ya aku percaya juga. Kemudian di sini pandainya Abu Bakar adalah, Abu Bakar membawa Abu Jahal, oke, kalau gitu kita ketemu Muhammad bareng-bareng ke tempat yang tadi. Abu Bakar berangkat bersama Abu Jahal menuju ke Nabi Muhammad. Sebelum ketemu Nabi Muhammad, dari jauh Abu Bakar sudah bilang, ya Rasul, apakah betul engkau mengatakan ke Abu Jahal kalau engkau Isra Mi'raj seperti ini? Rasul bilang, iya benar. Dan di situ posisinya sedang masih ramai ya, karena ada orang-orang kafir, kemudian orang-orang Muslim. Dan posisi sekarang orang-orang Muslim yang sudah Muslim ketika itu, dikatakan iman mereka pun tergoyahkan. Karena benar nggak ini orang ini? Jangan-jangan mungkin kalau bahasa orang sekarang selain gila apa? Sizo apa ya? Ya kan, ngarang-ngarang, terus seakan-akan itu kenyataan, apa seperti itu. Tapi Abu Bakar dengan pandainya, dengan hikmah Allah juga, dia bilang, baiklah Nabi, kalau memang seperti itu, bolehkah saya minta sesuatu? Abu Bakar bilang, boleh, silakan. Kemudian Abu Bakar bilang, kita semua orang-orang kafir semua di sini yang berkumpul di tempat itu, kita semua tahu kalau engkau belum pernah mengunjungi Palestina. Semua orang-orang itu tahu. Tapi orang-orang Quraisy sendiri itu sering ke sana. Makanya kalau di dalam surat apa itu? Rihlatas Syita'i was-Shaif, ya. Jadi kalau mereka ganti musim itu mereka jalannya ke Yaman, ke Palestina. Jadi mereka kenal betul Palestina. Abu Bakar bilang, bolehkah ya Rasul engkau jelaskan kalau memang engkau pergi ke Al-Aqsa, kayak gimana sebetulnya Al-Aqsa itu? Bagaimana? Mungkin ada ciri-ciri yang bisa yang engkau kasih tahu ke kita, sehingga orang-orang kafir ini percaya. Kemudian Abu Bakar bilang ke orang kafir, kalau Muhammad ini benar, maka kalian harus sportif, bilang ya itu benar. Tapi kalau ada satu penjelasan yang salah, maka kalian berhak mendustakan dia. Oke, fair ya, fair. Akhirnya Nabi Muhammad menjelaskan di salah satu hadis, bahkan Nabi Muhammad bilang seakan-akan Palestina itu dihamparkan oleh Allah di depan matanya, sehingga Nabi bisa dengan jelas menuturkan ini jalan apa, di sini masjidnya apa, Masjid Al-Aqsa tiangnya berapa, dan seterusnya. Sehingga ketika dalam penjelasan itu orang-orang kafir pun bingung. Iya itu benar. Iya itu benar. Iya itu benar. Nah, ini yang menjadi orang-orang Muslim yang sebelumnya mulai goyah, sedikit-sedikit kembali lagi. Dan apa yang dikatakan Abu Bakar adalah, ya engkau pasti benar, engkau Nabi. Sehingga orang yang merasa sedikit goyah itu, iya juga ya, ini kan memang sudah Nabi. Sama kalau kita ke dokter ya,
Kalau kita sudah ngerti dia dokter, ya dia bilang resepnya apa, kita nggak usah tanya lagi. Mungkin ilmu kita yang belum nyampe. Tapi yang bermasalah adalah kalau kita nggak tahu ini dokter, terus kita percaya resepnya, itu masalah. Ya kan? Oke, kembali lagi ke situasi kita tadi yang di Isra Miraj. Orang-orang sedang rame, ada Abu Bakar, Abu Jahal, Nabi Muhammad, orang-orang kafir, orang muslim. Nabi Muhammad bilang satu lagi, oke, sebelum kita selesai, aku mau kasih tahu kalian satu hal. Kalau kalian percaya ini, maka dari sekarang sampai nanti kalian akan percaya aku. Kalau yang ini aja kalian nggak percaya, maka selamanya kalian nggak akan mau beriman sama aku. Nabi Muhammad bilang, ketika aku berjalan di atas, aku melihat kafilah Quraisy. Kafilah itu mungkin 3 unta, 4 unta gitu. Di depannya unta putih, ada selendangnya. Di atasnya itu ada sifulan. Kemudian satu untanya hilang. Tapi karena aku di atas, aku kelihatan unta yang hilang ini di mana. Aku bilang lah, Quraisy, itu untamu di sana, kamu ke lembah situ. Kafilah ini mungkin 2-3 hari lagi nyampe ke Mekah. Kalian tanya, betul apa enggak? Nah, ini berarti kayak ngarang lagi orang ini. Orang-orang yang kafir ini ada nih, mungkin ilmu sihir mungkin ya. Tapi yang terjadi adalah orang-orang menunggu, ini benar enggak kafilah ini benar datang? Jangan-jangan cuma apa istilahnya, omong doang gitu ya. Sekedar untuk melarikan diri dari situasi yang genting ditanya orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Tapi ternyata orang-orang itu datang, ditanyalah. Dari jauh sudah kelihatan, loh kok bener itu untanya di depan warna putih? Loh kok bener itu yang di atas unta itu sifulan. Kemudian ditanya, kamu betul untamu ada yang hilang? Iya betul. Betul untamu ketemu? Iya betul. Gimana kamu cara ketemukannya? Ya pas kita di padang itu tiba-tiba ada yang bilang, Quraisy, ada suara katanya unta kita di sini. Ya udah kita ke sana ngikut. Iya betul itu. Mereka bingung, kalian tahu dari mana? Ya kan? Mereka baru datang, tiba-tiba ditanya pertanyaan yang istilahnya nggak ada hubungannya, tapi benar. Kalian tahu dari mana? Orang-orang serta menjawab, Muhammad. Akhirnya dari peristiwa itu, orang yang mungkin sebelumnya goyah imannya, semakin mantap imannya. Orang-orang yang kafir semakin ada, kayaknya orang ini betul ya. Muhammad ini kayaknya bukan ngada-ngada, apalagi seperti kata Abu Jahal, gila atau kurang akal atau apa. Dan di sini yang menariknya adalah Abu Jahal secara tidak langsung itu sudah membantu dakwah Islam. Iya kan? Terbayang nggak? Orang yang awalnya ingin menjatuhkan, ternyata dia malah jadi apa istilahnya? Sponsor. Terbayang nggak? Orang yang dalam pikirannya, wah aku permainkan orang ini, malah ternyata dia yang jadi permainan. Iya kan? Tapi terbayang juga nggak? Misalnya Abu Bakar, misalnya Abu Jahal tidak melakukan itu semua. Kira-kira apakah ada hikmah sehingga Abu Bakar datang ke Nabi Muhammad, kemudian sehingga orang-orang yang sekiranya goyah imannya itu semakin mantap dengan penjelasan Abu Bakar, bahkan sehingga Nabi Muhammad menceritakan tentang kafilah-kafilah itu? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya kan? Tapi yang kita ingin ambil adalah dari kisah itu bahwasanya Allah bagaimana? Dalam kaidah ulama-ulama itu membuat suatu kaidah untuk cara memahami bagaimana Allah bekerja itu sebetulnya. Mereka istilahnya innallaha idza arada syai'an hayya lahul asbab. Allah itu kalau ingin sesuatu terjadi, apa yang dilakukan? Allah buat penyebabnya. Itu ketika saya pertama kali mendengar kaidah itu kayak wow. Allah ketika ingin sesuatu terjadi, bukan sekedar langsung terjadi, enggak. Tapi Allah buat penyebab itu terjadi.
Kira-kira perjalanan kita sejauh ini buat kita semua yang sudah tinggal di Finlandia, teringat gak mungkin kejadian apa, entah mungkin paspor hilang atau apply ke Jerman gak jadi terus tiba-tiba jadinya ke Finland, atau pengen kerjanya di sini tapi tiba-tiba gak jadi, tiba-tiba nyasarnya ke sini. Penyebabnya itu tiba-tiba ada. Dan semua ini menjadi hukum-hukum ketetapan Allah. Yang mana kalau kita pikir, kita coba runtutin, semuanya ada, masuk akal, sebab-sebabnya ada. Oh ini penyebabnya kayak gini, penyebabnya kayak gini. Tapi masuk nggak dalam pikiran kita? Itu yang sangat buat saya pribadi sangat menarik. Allah membuat sesuatu yang masuk akal untuk manusia, yaitu sebab-sebab itu rapi, tertata. Tetapi ketika kita memaksakan, tapi kok bisa ya? Ya kan? Kok bisa itu terjadi? Ya kita ada hal-hal yang memang kita nggak sampai di situ. Dan yang saya sangat suka, sangat senang adalah Allah memberi kita hint, batasan. Oke, kalian tahu semuanya udah ada sebabnya. Aku bikin kayak gini nih nggak langsung. Kalau aku pengen something done, there will be a reasons, akan ada sebab. Ya. Tapi ada hal-hal yang kalian nggak usah pikir terlalu jauh. Ajal, rezeki, jodoh, kemudian amal. Kalau udah berurusan sama sini, kalian nggak usah pikir terlalu jauh, karena mau dipikir terlalu jauh nggak akan sampai. Misalnya, ada orang meninggal. Wah, harusnya kalau kita ke rumah sakit lebih awal dia nggak akan meninggal. Harusnya kalau teknologinya lebih canggih dia bisa operasi. Nggak akan. Kalau misalnya dia waktunya meninggal ketika itu, kalaupun teknologi lebih canggih, dia akan tetap meninggal ketika itu. Cuma mungkin caranya berbeda. Kalaupun dia rezekinya seperti itu, mau kita berbuat apa, ya akan seperti itu rezekinya. Disinilah kenapa kita itu selalu diutus untuk melihat hikmahnya apa. Hikmahnya adalah kita semua diberi jalan, tetapi tetap kita yang membuat pilihan. Dan pilihan itulah yang akan ada di timbangan kita. Makanya orang yang tidak bisa memilih ditimbang nggak? Orang yang tidak bisa memilih itu siapa? Orang gila, anak-anak, ya kan, orang yang sudah hilang akalnya, ditimbang nggak amalannya? Ya enggak. Tapi orang yang masih sehat seperti kita, pilihan itu kan berarti decision ya, keputusannya itu yang akan ditimbang. Keputusannya, kamu punya uang sekian, yang selalu kan yang ditanya, uangmu untuk apa? Waktu luangmu untuk apa? Jabatanmu untuk apa? Itu semua adalah pilihan-pilihan. Itu yang akan ditimbang. Nah, kita kembali lagi ke pilihan tadi. Kalau kita melihat Allah menciptakan semua ini dengan rapinya, dengan kenapa kok Isra Mi'raj itu terjadi ketika Amul Huzn, ada yang bilang itu adalah untuk hiburan atau untuk memantapkan, memotivasi Rasul lagi. Semua itu betul, tapi semua itu juga sunatullah. Semua itu sudah bagian dari rencana Allah. Yang kita tidak tahu, yang kita hanya harus berbuat sebaik-baiknya di dalam. Tapi kaidah yang perlu kita ketahui dalam menjalani kehidupan ini adalah dalam surat Al-Lail itu ada fa'amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi a'ta wattaqa dan bertakwa, fasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebenaran, fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang perlu kita garis bawahi ini. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan aku permudah untuk melakukan kebenaran, yusra. Kemudian ayat satunya, wa amma man bakhila wastagna, siapa yang bakhil, siapa yang bersombong-sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebenaran, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan juga, tapi untuk keburukan.
Nah, kita ingat tadi Allah menciptakan sebab-sebab. Di sini ayat yang menurut saya sangat-sangat menarik. Kita selalu diberitahu dunia ini adalah ujian. Dunia ini ujian, dunia ini ujian. Tapi mungkin yang kita luput dari situ adalah di dunia ini ada efek pelipat ganda. Kalau saya bahasakan mudahnya seperti itu. Karena dari ayat tadi, orang yang berbuat baik, maka Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, Allah akan memberikan petunjuk untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Betul ya? Ketika orang itu berbuat baik, Allah akan berikan petunjuk untuk kebaikan-kebaikan lainnya, sehingga dia susah untuk melakukan keburukan. Tapi kalau misalnya dia melakukan kebaikan, itu keputusan dia atau keputusan Allah? Keputusan dia. Ditimbang nggak dia sudah melakukan keputusan yang benar? Ditimbang. Sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, Allah akan menunjukkan keburukan-keburukan lainnya, sehingga kita akan susah untuk melakukan kebaikan. Allah tunjukin aja, kamu berbuat buruk nih, besok kamu ngelihat sesuatu yang serupa. Sehingga kalau kita terlalu lama dalam keburukan, yang terjadi adalah kita susah kembali. Sebaliknya, ketika kita terlalu lama berbuat kebaikan, kita merasa betah nggak kalau kita berbuat buruk? Nggak betah. Antara kita mencoba merubah mereka atau kita hijrah, ya kan? Tapi di balik semua itu, tetap siapa yang menentukan aku akan berbuat gini atau itu? Kita sendiri. Itu yang saya sampai ke kesimpulan itu, saya sendiri cukup susah dulu, kayak seperti apa sih sebetulnya cara kita itu beragama. Kita berdoa sendiri, nggak ada jawaban. Allah nggak ngomong ke kita apakah ini beragama yang betul. Tapi ternyata kesimpulan yang saya ambil adalah Allah selalu memberi jawaban, hanya saja kita mau melihat apa enggak. Ya, Allah selalu memberi feedback, hanya saja kita mau menerima itu apa enggak. Kalau kita jadi Abu Jahal, berapa banyak petunjuk yang sebetulnya itu disuratkan ke dia. Hanya saja dia itu sombong. Betul-betul dia bilang, aku tahu Muhammad itu benar, cuma kaumku sama dia dari dulu itu berlomba-lomba. Kita punya kuda bagus, dia punya. Kita punya dagang bagus, dia punya. Sekarang kaum dia punya nabi, kita nggak punya nabi, kalah dong kita. Lah ini kan kebodohan. Itulah makanya dia dinamakan Abu Jahal. Tapi kembali lagi, kita pegang tadi itu. Setiap kita berbuat kebaikan, maka ingatlah itu menjadi tabungan kita supaya Allah menunjukkan kebaikan-kebaikan lain. Sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang baik yang lainnya. Tapi ketika kita berbuat buruk, maka berhati-hatilah karena Allah akan menunjukkan keburukan-keburukan lainnya. Dan kalau kita terlalu lama di situ, kita akan semakin susah untuk keluar dari situ. Saudara-saudara yang saya hormati, dari kisah Isra Mi'raj tadi yang kita cerita, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya apapun yang terjadi itu Allah memiliki desain yang secara keseluruhan seperti apa. Kita mungkin diberitahu hikmahnya apa, tapi Allah tidak harus memberitahu kita. Yang harus kita lakukan adalah kita memahami bahwasanya iya, alam semesta ini ada yang menciptakan. Iya, yang menciptakan itu namanya Allah. Iya, Allah itu juga merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Setelah itu cukup.
kita dengar apa yang Allah perintahkan, kita lakukan, apa yang Allah larang, kita jauhi. Insya Allah ujian kita selesai, kita selamat. Tapi kalau kita coba mungkin beraneh-aneh, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, jangan sampai ketika kita dipanggil, kita sedang berada di sebab-sebab yang tidak baik. Itu aja. Kita ini kayak main, kalau mungkin zaman kita sering main game yang kursi, terus ada musik, terus kalau musiknya berhenti harus duduk gitu kan ya. Kurang lebih kayak gitu lah. Kita ini berbuat baik, ada orang selama hidupnya baik, pas meninggalnya, pas kebetulan nggak apalah, coba-coba aku udah puluhan tahun baik terus, kok masa dikit aja nggak boleh. Kok ya kebetulan pas dia berbuat buruk diambil. Sebaliknya ada orang yang selama hidupnya itu berbuat buruk, tapi tiba-tiba suatu saat dia kok rasanya pengen bersedekah ya. Pas dia sedekah, pas dipanggil. Nah kita nggak bisa apa istilahnya, gamble apa ya? Nggak bisa gambling kapan kita akan diambil. Ya, karena itu dirahasiakan dan ada hikmah juga dirahasiakan itu. Kenapa? Karena supaya kita selalu waspada. Begitu. Dan kita pun sebetulnya diberi kemudahan yang sangat banyak, karena kalau kita yang saat ini ada dalam posisi sahabat, belum tentu kita menjadi Abu Bakar yang meyakin atau yang membenarkan apa yang dikatakan Muhammad SAW. Bisa jadi kita yang ada di posisi Abu Jahal, karena secara logika ya nggak masuk akal. Maka dari situlah kita harus menghargai apa yang sudah di dalam hati kita saat ini dan memperbarui. Apa memperbarui maksudnya? Oke, aku dulu alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, bapak ibu muslim, tetangga-tetangga muslim. Tapi coba kira-kira aku sekarang muslimku yang seperti apa? Apakah Islamku ini masih dari yang diwariskan ayah ibuku? Ataukah aku sudah menemukan, oh iya ini memang Islam by choice? Ini yang terkadang kita lihat, kenapa orang-orang yang mu'alaf itu seakan-akan Islamnya dia lebih kuat. Karena dia tahu ini kalau aku pegangnya nggak bener, bisa lepas lagi. Sedangkan kita yang dari kecil Islam, kita take for granted, kayak ya emang gini kan, sholat 5 waktu, ya kan puasa aja. Ini yang kita harus tanamkan di diri kita, nomor satu. Kedua, karena ini forum kita forum keluarga juga ya, kedua di anak-anak kita wajib menanamkan di hati mereka Islam itu seperti ini, nah sholat itu seperti ini, nah puasa itu seperti ini. Tapi kita juga harus pastikan nanti ketika mereka sudah besar, kamu sudah ngerti enggak Islam? Kamu sudah memutuskan nggak kalau ini itu agama yang menurutmu benar? Itu menurut saya patut kita tanyakan sekali dua kali ketika dia mungkin sudah balik, ketika mungkin dia ganti habis SMP ke SMA. Itu sangat-sangat perlu kita ingatkan untuk memperbarui kita dan juga memperbarui mereka juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minna tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini membawa manfaat. Jika ada yang benar maka itu dari Allah, dan jika ada yang salah maka itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Wildan. Kajiannya sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah dapat menambah keimanan kita ke depan. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ketua. Pak Ketua, tadi kan ngomongnya pertanyakan pada anak kita yang mau mulai alif akhir balik gitu ya.
saya punya anak laki-laki Pak. Saya sudah tanyakan sama dia, kamu tahu kan Islam itu gini. Dia menjawab, ya. Mungkin ada dari saya untuk bapak dari saya bagaimana supaya saya itu meyakinkan anak saya itu Islam itu begini. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang buat saya mungkin berat ya. Karena kalau saya di posisi ibu mungkin akan berat juga buat saya untuk menanyakan anak. Karena jangan dianggap anak yang besarnya Islam meninggalnya Islam. Ini kenapa kalau saya pribadi yang membuat saya sangat yakin kalau Allah itu Maha Adil. Kita dengar ya. Apakah semua orang yang lahir muslim akan meninggal dalam keadaan muslim? Belum tentu. Apakah semua orang yang lahir besar dalam keadaan non muslim akan meninggal dalam keadaan non muslim juga? Belum tentu. Ini kenapa saya yakin Allah itu Maha Adil. Apakah semua orang yang lahir dalam keadaan miskin dia pasti meninggalnya miskin? Apakah semua orang yang lahir dalam keadaan kaya meninggal akan kaya juga? Enggak. Itulah kenapa garis ketika kita lahir dan sampai kita meninggal itu disitulah kenapa namanya ujian. Dan kalau kita menyadarinya ini ujian bukan main-main, karena ya sekali aja. Adapun pertanyaan ibu tadi, sebagai orang tua tugas kita paling utama adalah mengingatkan. Apakah yang terjadi kepada anak kita itu di luar kendali kita. Bahkan Rasul pun terhadap Abu Thalib, ya, saking sayangnya Rasul itu mungkin Rasul sampai terlampau sedih sehingga Allah menyampaikan innaka lan tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah bahkan ke orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi apa yang Rasul lakukan? Selama Rasul hidup dan sampai orang yang dicintainya meninggal, Rasul tidak pernah putus mengingatkan. Mungkin kalau kita ke anak kita, nah gimana? Dan ini pendekatan ini yang sangat harus tidak bisa menjadi sesuatu yang umum. Karena mungkin kalau saya sama Mas Irfan ngomongnya seperti ini, tapi kalau saya ngomong sama istri saya beda lagi. Kalau saya ngomong dengan adik saya beda lagi. Dan yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara betul-betul dengan hati, maka yakinlah itu juga akan sampai ke hati. Kalau misalnya ibu ya, misalnya kita tidak melihat perubahan itu, perubahan yang baik itu terjadi ketika kita masih hidup, yakinlah dan berdoalah itu akan terjadi sebelum dia meninggal. Karena yang penting adalah dianya, ya kan? Ketika kita sudah selesai, kita dipanggil, sudah selesai urusan kita. Tapi urusan anak kita masih ada. Mungkin dengan mengingat ibu kita, ibu dulu selalu bilang seperti ini, ibu dulu selalu bilang seperti ini. Mungkin suatu saat dia iseng ngelihat buku-buku, oh ini yang dibaca sama ibu tiap hari. Oh ternyata ibu pernah nulis seperti ini. Oh iya ya, kenapa aku sekarang kayak gini ya? Mungkin dia kemudian coba iseng ikut kajian. Mulanya dari yang seperti itu, tapi ternyata seperti ini yang sebetulnya ibu ingin sampaikan ke aku. Ternyata ini. Jadi jangan pernah merasa berputus asa, apalagi itu anak kita. Dan ini sebetulnya saya juga seperti berbicara ke diri saya sendiri, karena anak saya alhamdulillah 2, tidak ada yang menjamin mereka tidak berubah ketika umur 10 tahun, 17 tahun, tidak ada yang menjamin. Bahkan saya sekalipun sebagai orang tuanya. Maka sekarang bayangkan ketika saya berbicara seperti ini menjawab ke Ibu Evi, bayangkan kalau hal itu terjadi ke anak saya. Itu mungkin saya tidak berharap itu terjadi, tapi mungkin ini yang akan menjadi motivasi saya atau menjadi penguat untuk saya. Saya dulu pernah ditanya seperti ini dan saya menjawab dengan teguh. Maka ketika cobaan itu datang, saya pun lebih berhak untuk menghadapinya dengan teguh. Begitu, semoga menjawab pertanyaan Bu ya. Terima kasih. Ada lagi.
Mungkin saya mau tanya. Ya, oke. Mungkin melanjutkan pertanyaannya Bu Evi tadi ya, masalah pendidikan anak terutama di lingkungan Eropa seperti Finland ini yang pergaulannya kan bebas. Mungkin udah tentu pemahaman Islamnya juga kan kurang sama sekali ya dibandingkan dengan lingkungan yang ada di Indonesia misalkan. Nah, itu yang satu hal yang paling penting itu kan sebetulnya pemahaman akidah anak kita gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menguatkan akidah anak kita? Kalau misalkan anak kita masih kecil mungkin bisa dari kecil. Tapi kalau misalkan anak kita udah besar itu seperti apa itu? Jadi pertanyaannya bagaimana kalau anak kita sudah besar meyakinkan akidahnya? Ini sebetulnya saya sangat-sangat setuju ya. Dan saya mau menggarisbawahi tadi Mas Kenny bilang kalau kita di sini kan susah. Kalau di Indonesia kita lebih mudah. Belum tentu. Bukan hanya karena kita hidup di kawasan muslim, 5 waktu mendengar azan, 5 waktu melihat orang ke masjid, kemudian Islam kita akan baik. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu juga kita hidup di negara yang tidak ada azannya, kemudian Islam kita lebih buruk dari mereka. Belum tentu. Berapa banyak orang muslim di Indonesia yang sampai dia meninggal, dia masih belum memegang dengan sepenuhnya syahadat dia. Ya. Berapa banyak orang di Finlandia mungkin yang baru mu'alaf mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian dia meninggal, tapi dia sangat bersyukur ditunjukkan jalan kembali. Ya. Maka yang kita perlu tanamkan untuk anak-anak kita, nomor 1, kalau saya pribadi, ini pastinya mungkin berbeda antar bagaimana orang tua mendidik, tapi yang saya ingin pastikan nomor 1 adalah anak-anak tahu kalau alam semesta ini tidak muncul tiba-tiba. Tidak tiba-tiba ada bumi dan segala macam. Ya. Karena ketika dia yakin ini, dia akan yakin berarti semuanya ini ada yang menciptakan. Nah, nomor 2, saya perlu tahu kalau dia tahu siapa yang menciptakan ini. Disitulah kita tunjukkan Allah. Nomor 3, dia tahu kalau Allah ini adalah Tuhan yang sama, yang juga disembah. Karena kalau kita selalu dengar La ilaha illallah, itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Tapi ada penjabaran sedikit di situ yang biasanya kita terluput. Tiada Tuhan selain Allah, itu yang selalu kita dengar. Tapi penjabarannya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena jangan salah, orang-orang Quraisy mereka semuanya tahu ada Allah. Tapi yang disembah siapa? Lata. Berhala, Lata, Uzza. Sampai sekarang pun kayak gitu. Kita semua tahu Allah itu Tuhannya. Tapi yang kita sembah siapa? Pekerjaan kita, uang kita, pangkat kita, status kita. Masa kita nggak beli mobil? Orang-orang udah pada punya mobil, itu tetangga mobilnya baru. Nah, siapa yang disembah? Harta. Yang diagungkan apa? Sejatinya kita semua manusia ini slave to something. Kita menghamba terhadap sesuatu. Pasti ada yang menghamba ke pekerjaannya, ada yang menghamba ke statusnya, ada yang segala macam. Maka tidakkah baik kalau kita menghamba kepada Tuhan yang memang berhak disembah? Ya kan? Kalau 3 itu sudah fix, mau anak kita sekolah jauh, mau anak kita sekolah di Indonesia, di Finland, saya yakin dia pasti kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau hal yang itu kita masih goyah, mau berapa kali kita telepon setiap hari, gimana nak kabarnya, kamu udah sholat apa belum, itu hanya menjadi rutinitas biasa. Mereka akan sholat sekedar sholat, nggak dapat apa itu istilahnya, kenapa sholat itu nggak dapat. Tapi ketika dia sudah, oh iya ternyata kita ini nggak tiba-tiba ada yang menciptakan, terus mereka curious, pengen tahu emang siapa sih yang ciptakan ayah, kalau semuanya diberikan namanya Allah. Oh Allah, taunya dari mana ayah? Oh itu ada diturunkan di bukunya apa namanya Quran. Emang
Emang taunya dari mana kalau itu Quran dari Allah? Soalnya ada nabi yang menyampaikan. Emang siapa nabinya? Nabinya Nabi Muhammad. Loh, nanti dia sendiri yang nulis. Loh, Nabi Muhammad gak bisa baca tulis. Masa iya? Bener. Tahu dari mana? Semua orang yang hidup pada kala itu ya memang tahu kalau orang ini gak bisa nulis. Jadi gak mungkin dia ngarang. Loh, tapi kan bisa ya dia ngomong ke teman-temannya terus temannya disuruh nulis. Beda, nak. Kamu tahu kalau ketika Nabi menerima wahyu, mukanya itu berubah. Kalau Nabi lagi di atas unta, untanya itu sampai duduk. Karena apa? Karena memang jadi berat. Bisakah seorang yang katakan gangguan mental atau sizo atau apa mempengaruhi physical quality-nya untuk bisa apa Islam manifest menjadi hal yang materialize seperti itu? Mana justru tidak masuk di akal. Sehingga dia percaya, oh seperti itu ya, oh iya berarti Quran ini benar ya. Nah, ketika itu sudah klik, sudah insya Allah aman. Karena apa artinya? Karena artinya apapun yang dia tidak dapat dari kita, dia akan dapat dari Quran itu. Dan selesai tugas kita. Insya Allah seperti itu. Mungkin untuk menghemat waktu kita cukupkan saja untuk tanya jawabnya, karena kita akan ada sedikit kuis